sebagai ormas maupun dari kesultanan mewakili masyarakat Kalimantan yang sesungguhnya sudah lama ingin menyampaikan baik itu katakanlah usulan atau menyampaikan saran serta mohon pengarahan Bapak dalam rangka bagaimana kita sebagai ormas di daerah untuk bersama-sama bergandeng-gandeng membangun bangsa ini. Ya, karena itu asosiasi seperti ini kita harapkan dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat itu. Memang harus dibangun pada generasi pertama ini rumah adat Dayak di Kota Negara. Nanti saya ingatkan. Jadi selain istana, mungkin ada satu vokal point di KIPP ya. Itu rumah bentuknya bapaknya itu rumah adat. Saya jelas setuju. Bukan menjadi alat untuk memperkuat primordial yang kemudian bertentangan dengan kebijakan pemerintah berhadapan pemerintah, terutama prinsip-prinsip kebangsaan kita. Secara khusus Pak Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri BPN Kepala beliau akan melakukan yang melahirkan Adapun usulan atau aspirasi itu memang sudah dikemas dan kami hanya mewakili dan itu memang sudah disusun. Untuk itu pada kesempatan ini sudah ditunjuk dan sudah dipercayakan kepada Bapak Dr. Alu Gopong yang akan menyampaikan karena beliau ini Pak Ketua Dewan Pakar Pak, jadi beliau akan menyampaikan. Kami persilakan Pak. Baik. Kelompok asosiasi yang bertentangan itu ya pasti kita tidak akan dukung dan tidak akan mendengar hukum malah seperti terorisme gitu kan, yang berusaha untuk merubah situasi negara, merubah ideologi negara. Itu kita ajar. Saya lama mantan Kadensus, lama di Densus, iya di Polri, dan kita ajar betulan. Soal apresiasi kami juga ucapkan terima kasih Pak. Tentu itu atas dukungan juga dari seluruh masyarakat Dayak seluruh Indonesia sehingga kita bisa mewujudkan Bapak Teras Malang itu ikut terus pembahasan undang-undang otorita, dan kita bersyukur kita sudah bisa menyelesaikan itu meskipun sekarang kita sedang menghadapi berhadapan dengan para DC ya, di Mahkamah Konstitusi ya. Untuk Bapak yang kedua Pak, sebagai ormas ya baik MADN maupun kesultanan yang ada, kami merasa berbahagia untuk pertama kali Pak bisa bertemu dengan dalam negeri Pak. Apalagi ada pengurusan baru di Bapak kita tahun lalu, dan sesungguhnya kita sudah lama ingin silaturahmi tetapi karena situasi masih levelnya tinggi Pak, jadi kami mengatur waktu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena COVID itu sudah mulai melandai dan kita sudah bisa hilang di bumi dan Indonesia. Itu yang kedua. Dan selanjutnya Pak Menteri yang kami hormati dan Pak Presiden yang terhormat, hari ini kami datang kekayaan pluralisme adalah kekayaan dan aset bangsa kita yang unik yang untuk dimiliki negara lain. Nah, tapi dari sisi ilmu security, setiap perbedaan juga mengandung potensi konflik. Konflik ini harus kita manage supaya tidak menjadi konflik yang saling menghancurkan. Kami meminta agar segenap potensi putra putri asli Pulau Kalimantan
dilibatkan di dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan Konsulat Pak dan di otorita IAIN dengan memberikan afirmasi dan tulis dengan jelas di dalam peraturan turunan dari undang-undang. Dengan selesainya, kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Harus. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya, Dr. Andes Yakobus Kumis, Magister Hukum, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, pada kesempatan ini mau menyampaikan pertama, selamat dan sukses atas dikukuhkannya pengurus Majelis Adat Dayak Nasional masa bakti 2021-2026 menurut adat Dayak Kenya dari kepala adat Dayaknya, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Presiden MADN yang sudah mengesahkan pengukuhan yang dilakukan secara adat tadi pada pengurus Majelis Adat Dayak Nasional periode 2021-2026. Baik, izinkan kami untuk membacakan arti-arti dari barang adat yang telah disampaikan oleh Kepala Adat Besar Dayak Kenya Kalimantan Timur. Yang pertama adalah rompi kulit atau besenung yang merupakan baju ksatria seorang pemimpin dan juga melambangkan kepribadiannya yang tahan uji cobaan duniawi. Topi kebesaran atau bluko adalah melambangkan ketokohan seorang pemimpin. Gelang manik atau leko ino melambangkan tolak bala dan ikat.
kami atas nama Lembaga Adat Dayak Kunyah Kalimantan Timur menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Presiden MADN beserta jajarannya dan juga Sekjen yang luar biasa Pak Yakutus Tumis. Semoga MADN ini bisa menjadi suatu cermin masyarakat Dayak, bisa memberikan kontribusi pada masyarakat Dayak secara umum, secara nasional, agar kedepannya lebih baik. Dalam persaudaraan dalam menjalankan tugas yang diemban, Kalung Manik Ulemino melambangkan amanat masyarakat sebagai seorang pemimpin. Kami persilakan terlebih dahulu pada pengurus lembaga lainnya bisa kembali ke tempat, dan acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Mengucapkan terima kasih atas pengukuhan sebagai warga kehormatan bagi kami berdua atas nama Pak Tejo dan Pak Arski. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berkolaborasi untuk saling berharap maju ke depannya antara perusahaan dengan MADN di wilayah Kalimantan. Kami dari segenap pengurus Majelis Adat Dayak Nasional mengucapkan terima kasih kepada Pemuda Group, terutama kepada Bapak Gus Tejo dan Bapak Ari Sadewo.
Bapak Menteri untuk menerima kami jajaran MAD dari administrasi. Mohon maaf, saya bukan kapasitas sebagai wakil kapasitas sebagai ketua Dewan Pakar Pak Menteri. Jadi pada kesempatan ini dijadikan kami untuk menyampaikan aspirasi usulan dan harapan masyarakat dan yang mengerti keputusan maka secara keseluruhan menyangkut pembangunan ekonomi sosial budaya dan itu ada secara yang ada di Kalimantan dan kemudian juga menyangkut kaitannya dengan indahnya ibu kota negara Kalimantan Timur. Ada 10 butir latar belakang langsung kami sampaikan secara singkat, secara tulis dan diserahkan secara resmi kepada Pak Menteri. Kemudian ada 5 usulan, aspirasi dan harapan, gitu ya. Dan bicara dulu dari latar belakang Pak Menteri. Masyarakat adat Dayak kita tahu sebagai masyarakat asli Kalimantan, di mana suku Dayak ini memiliki 405 suku, 405 suku yang ada di seluruh Kalimantan. Iya, ya, dengan keberagaman agama. Jadi orang Dayak itu tidak mengusir semua agama ada suku Dayak, ya, dengan adat istiadat dan budaya yang ada di dan diperkirakan ya Pak Maulana ya itu gaya Pegumpa pertama ya, jadi termasuk ketua majelis umum MUI atau asosiasi yang betul saya Pegumpa itu percaya ya. Jadi perkiraan populasi Dayak itu sekitar 5 juta orang sebar di Indonesia, sebar di pulau Kalimantan di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri Indonesia ada juga sebenarnya ya. Dan kita juga harus masuk juga suku pasir, kemudian Banjar dan ini keberagaman suku Dayak atau suku asli ini mewarnai keberagaman Nusantara dan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan tentu keberagaman suku Dayak kita harapkan juga berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia. Namun Pak Menteri, bahwa kebijakan masalah ya termasuk sistem sentralistik atau terbaru menyebabkan sebetulnya masyarakat Dayak itu termarginalisasi, terlimitasi tentunya di dalam proses politik pembangunan nasional hampir di semua bidang, baik ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, bahkan sosial budaya. Bangunan yang sifatnya direncanakan secara sentralistik sangat jarang mendengarkan, ya, mengakomodir aspirasi dari partai nasional maupun Kristen yang dimiliki oleh penduduk asli Kalimantan. Sehingga kadang-kadang perencanaan pembangunan itu menjadi mismatch bukan masyarakat asli Kalimantan. Akibatnya mereka tersingkir dan marginal, bahkan terdelegasi dalam proses rancangan pelaksanaan pembangunan. Juga berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan cenderung agak kurang adil, ya, dan tidak demokratis, di mana terjadi pengambilan hak-hak masyarakat. Ini sudah zaman kelihatannya terjadi di lapangan di seluruh Kalimantan. Sehingga maksudnya mungkin kebijakan yang sifatnya uniformitas dan ekonomistik seperti ini tentu tujuan awalnya untuk memperkuat kedaulatan negara dan kedaulatan masyarakat.
Namun kenyataannya tadi hak-hak masyarakat adat Dayak masyarakat asli Kalimantan ini dari sumber daya alamnya secara tidak langsung, secara kasat mata diserahkan perusahaannya, pengelolanya secara eksklusif dan nepotistik, nepotisme maksudnya kepada perusahaan-perusahaan yang swasta besar yang memiliki hanya sedikit. Ini yang dilakukan dalam di perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, politik yang sifatnya bias, politik kebijakan alokasi sumber daya alam yang sangat bias dan tidak adil serta praktek-praktek yang sifatnya monopolistik dalam perdagangan menimbulkan sebetulnya lumayan banyak konflik ya di lapangan yang dimensinya sifatnya lebih kekerasan, bahkan ada unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia. Nah, permasalahan yang sifatnya kompleks tersebut katanya sebenarnya karena ada hubungan atau relasi dan posisi antar negara dengan masyarakat ya, jadi ada miss sedikit lah ya, ada tidak mendengar yang batuk-batuk. Sehingga yang terjadi adalah di proses pengambilan hak, proses menegasikan dan marginalisasi bagi tata ekonomi terjadi. Nah, persoalan tersebut memang ada yang menimbulkan reaksi sehingga kita lihat ya di masyarakat reaksinya juga beragam. Ada yang sifatnya dengan cara yang santun dan beragam reaksinya beda. Ada juga dengan cara-cara yang sifatnya bahkan kasar, keras, brutal dan anarkis. Dan yang terjadi selama ini ya, kita banyak kalau Pak Menteri dan Bapak Deputi dan Ibu apa nih dengan kasus-kasus kerusuhan itu seperti bagian dari program. Nah, karena itu jenis adat Dayak nasional sebagai lembaga adat Dayak tertinggi dari Kalimantan. Bahkan di Indonesia, karena di ADI juga ada isu dan sebagainya. Jadi berharap bahwa ya terjadi proses keadilan, proses afirmasi di dalam kebijakan maupun program pembangunan, sehingga masyarakat lokal, masyarakat asli diberikan ruang partisipasi, ruang berdiskusi yang sifatnya dari bottom up, dari daerah dan istimewa terkait pembangunan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, tentu partisipasi itu diharapkan bukan sekedar partisipasi dan afirmasinya terserta tetapi juga di dalam relax aksi dalam sebagai pembangunan ini. Itu yang kita harapkan. Karena itu kami berharap semua mata rantai pembangunan dari kota negara Nusantara perlu juga memperhatikan dengan masukan dan pandangan dari pemangku kepentingan lokal, penduduk asli lokal yang ada di Kalimantan. Sebab kalau dipikirkan, bahkan kalau ditinggalkan, bahkan kalau dinegasi, akan sebetulnya secara tidak langsung mencapai kepada data budaya dan tempat asalnya. Dan kita tidak ingin PKN hanya memancarkan kebetulan, menerapkan kecanggihan, gitu ya, atau memberikan masyarakat asli ruang yang cukup berpartisipasi dan berkontribusi. Kemudian berikutnya, pembangunan wilayah ibu kota negara Nusantara juga memastikan partisipasi dan pemberdayaan wilayah di sekitar ibu kota negara. Jadi tidak hanya kabupaten-kabupaten di sekitar PPU dan Pasir dan kemudian bukan wilayah negara, tapi juga kabupaten
Kota Balikpapan termasuk provinsi yang lain Pak, 4 provinsi lainnya yang ada di sini. Sehingga istilah kita multiplier effect, kemudian forward linkages impact-nya bisa sampai ke situ Pak. Jadi betul-betul yang terbangun keseluruhan, tidak fokus hanya IKN, itu maksud yang dilakukan pemerintah harapan kita. Kemudian pembangunan ibu kota Nusantara juga memiliki hubungan yang sinergis dengan daerah sekitarnya penyangga, baik di Kalimantan, kota-kota di Kalimantan Timur maupun kota-kota yang lain sifatnya penyangga. Itu sudah dimakan di kondisi existing di penyangga, defisit geologi, sosial, ekonomi, sehingga kita harapkan pembangunan ibu kota negara ini juga memperhatikan sustainabilitas ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, berdasarkan latar belakang itu Pak, kemudian nanti ada 5 hal yang kami anggap aspirasi ya, usulan dan harapan dari majelis adat dayak dan kesultanan yang ada di Kalimantan 1. Kami bersyukur dari Tuhan Yang Maha Esa serta berterima kasih kepada Yang Hormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan DPR RI atas dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara dan disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ibu Kota Nusantara serta memastikan agar Ibu Kota Nusantara terus berkesinambungan siapapun memimpin Indonesia ke depan. Dan secara khusus Pak Presiden kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PPN Kepala beliau merokok yang lahir Yang kedua, kami mendukung dan siap ikut ambil bagian di dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Kita siap mengawal pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dengan kolektivitas pembangunan kewilayahan antar provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dapat berjalan secara aman, lancar, dan sukses. Dan yang ketiga, kami meminta agar segenap potensi putra putri asli Pulau Kalimantan dilibatkan di dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan Nusantara Pak dan di otorita IKN dengan memberikan afirmasi tertulis dengan jelas di dalam peraturan turunan dari undang-undang ibu kota. Dan yang keempat, kami meminta agar nilai-nilai kearifan lokal diperhatikan di dalam pembangunan ibu kota Nusantara, tentang membangun fasilitas dan pusat kebudayaan seperti pembangunan rumah adat. Mereka punya umur panjang di semua provinsi. Nah, kalau tidak ada ibu kota negara Nusantara ini Pak, dalam tangan di jari satunya atau jari buahnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, meminta agar kemampu kelembagaan adat sebagai representasi masyarakat Kalimantan dilibatkan di dalam pengelolaan pengawasan otoritas kota Nusantara, termasuk di dalamnya merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan turunan dari undang-undang ibu kota negara dan ibu kota Nusantara. Demikian kira-kira berbagai permohonan aspirasi usulan dan harapan kami Bapak yang terhormat Bapak Menteri PPN Kepala Dinas dapat menerima dan syukur-syukur bisa mewujudkan usulan atau harapan tersebut. Demikian pertamanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya buat serukan sehat dan juga Harus. Baik, terima kasih Profesor Anu. Saya kira yang saya tangkap di terakhir itu mau budaya sama kebajikan. Yang saya hormati Presiden ini Pak, saya menteri ini kan.
Jadi saya takut nyebut. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Bapak Martin bilang, kita sering WA Pak. Kemudian lagi di atas saya lagi Sultan Kesultanan Pasir Bapak Haji Muhammad Janawi. Siap. Assalamualaikum. Ini kali ini senior saya, Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Dayak Nasional Pak Dr. Rodoman. Bapak yang senior saya. Counterpart kita. Kemudian Wakil Sultan Banjar, Bapak Gusti Adi Rahmani. Bersama Dewan Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional, Bapak Tambunan Kiting, Pak. Siap, hadir ya. Terima kasih Pak ya. Kemudian ada jenderal juga di sini. Pak Menteri, tapi sekretarisnya jenderal tadi. Majelis Adat Indonesia Bapak Yakobus Kumis. Ya, Pak. Kemudian Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim Bapak Zainal Arifin. Waalaikumsalam. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalbar Pak Insinyur Jakir Sinyal. Kasih Pak. Bendahara Umum MADN dan Dewan Adat Dayak Kaltaran Pak Bakti Kelpai dari Kaltara. Jauh dari mana Pak? Kalimantan Utara. Di mana? Kalimantan Utara. Iya, di mana Pak? Di Bulungan Pak. Oh, di Bulungan. Pak. Sini ada Bulungan juga ya Pak. Blok M. Makan anak-anak muda. Dan Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan Bapak Abdul Qadir. Kompak. Utusan Muda Kalimantan Pak Diki Samuel. Siapa? Sekretaris Umum DAD DKI Jakarta. Nah, ini di Jakarta nih, lawan Nusa ya Pak ya. Dan juga ada utusan tokoh spiritual Kalimantan Bapak Sayat. Adil kata lino baciramin kasarga basengat Kalibata. Harus. Ya, makasih Pak. Oh salam, sampai nama Bapak tadi. Ya, makasih Pak. Utusan tokoh perempuan Kalimantan Ibu Dr. Josita Isman. Dokter Ketua Departemen Budaya Pariwisata Majelis Adat Indonesia Bapak Tosing Hasan. Ada Pak? Menteri Pariwisata Pak. Ya, oh iya ya dari Kebudayaan Pariwisata Pak ya? Ya siap. Oh baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita Kemendagri mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak-Bapak sekalian. Saya paham bahwa sudah ada surat untuk melakukan audiensi, tapi saya mohon maaf sempat tertunda karena banyak kegiatan lain. Juga pada saat acara pelantikan juga saya diminta oleh Pak Martin Bila Johan, tapi saya pas ada acara lain juga yang saya tidak bisa tinggalkan. Ya saya kalau sudah urusannya menyangkut istana, yang harus saya tinggalin Pak. Kemarin aja mau jadi inspektur upacara di PDN. Iya. Dies Natalis ke-48. Wah, pakaian lengkap udah disiapkan PDU. Ini udah mau naik mobil malam-malam. Udah mau naik mobil mau ke Bandung. Kasih tahu besok udah ratas jam 9.30. Acara di sana juga jam 9 di Bandung PDN. Ya udah, kalau sudah namanya istana semua nomor 2. Jadi mohon maaf, tapi terima kasih dan saya ya mengucapkan selamat atas keputusan yang baru. Saya tahu bahwa peran masyarakat tanpa meninggalkan pluralisme kita, tapi ikatan-ikatan primordial itu masih sering juga menjadi banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang primordial, terutama silaturahmi, memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan etnisitasnya dan lain-lain yang mungkin terlupakan oleh pemerintah. Oleh karena itu asosiasi-asosiasi seperti ini kita harapkan dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat itu.
bukan menjadi alat untuk memperkuat primordial yang kemudian bertentangan dengan kebijakan pemerintah berhadapan pemerintah, terutama prinsip-prinsip kebangsaan kita yang sudah disepakati oleh para pendahulu kita, founding fathers kita. Nah, ini kita stick pada itu. Kalau bicara sudah NKRI, kawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, kita ya kami Kemendagri pasti ke sana Pak, pasti ke sana. Kelompok asosiasi yang bertentangan itu ya pasti kita tidak akan dukung dan tidak akan menegakkan hukum malah seperti terorisme gitu kan, yang berusaha untuk merubah situasi negara, merubah ideologi negara. Itu kita ajar. Saya lama mantan Kadensus, lama di Densus, dia di Polri, dan kita ajar betulan. Tapi memperjuangkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ya, melalui ikatan-ikatan yang memang sudah kita tahu adalah takdir bagi bangsa kita ini yang plural, yang unik, beda dengan negara lain. Sangat jarang sejarah negara-negara yang pluralismenya sebanyak Indonesia ini. Ya, dan itulah selalu saya sampaikan sambutan acara bahwa kekayaan pluralisme itu adalah kekayaan dan aset bangsa kita yang unik yang untuk dimiliki negara lain. Nah, tapi dari sisi ilmu security, setiap perbedaan juga mengandung potensi konflik. Konflik ini harus kita manage supaya tidak menjadi konflik yang saling menghancurkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi itu yang perantara dari kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami, apa yang perlu kami dukung, dan lain, kami persilakan. Pak Presiden, silakan bisa buka ya. Pak Presiden dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Tito Karnavian. Yang saya hormati yang hadir, Eselon 1 Kemendagri yang hadir, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu, katakanlah utusan Pak Menteri, utusan dari Kalimantan, yang saya hormati, dan saya tidak menyebutkan satu persatu karena tadi Pak Menteri sudah langsung menyebutkan dan tidak memperkenalkan diri, jadi saya tidak memperkenalkan untuk persingkat waktu. Yang kedua adalah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Menteri Dalam Negeri atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hari ini bisa berkenan bersilaturahmi dengan Bapak dan jajarannya. Tentu kami sangat memahami kesibukan Bapak, apalagi dalam situasi sekarang ini. Tapi kami berterima kasih dan berbahagia Pak Menteri, karena Bapak bisa meluangkan waktu untuk kami datang Pak. Apalagi yang datang ini Bapak yang kita hormati dalam kata dari daerah dan sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Sesungguhnya Pak Menteri banyak yang akan hadir, tetapi oleh karena waktu maka mereka hanya salam hormat kepada Pak Menteri ini. Seperti Ketua Majelis Kehormatan Bapak Dr. Miras Narang, beliau sangat siap hadir, hanya beliau masih di daerah dan ada persyaratan Pak Menteri PCR ini waktunya. Begitu juga Pak Dr. Cornelis Pak, beliau juga ada kan reses nih Pak, kita sekarang reses, jadi
beliau sangat hormat Pak. Beliau berdua. Sekarang perjalanan nggak pakai PCR antigen lagi Pak. Ada persyaratannya, kita harus PCR ke Bapak. Kalau vaksin kurang, ya. Oh iya. Pak Menteri harus PCR. Harus nunggu PCR. Jadi kami lanjutkan kami semua. Nggak apa-apa sebetulnya. Saya juga baru selesai. Saya baru selesai 2 minggu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi itu. Tapi yang datang ini cukup sudah merupakan representasi dari daerah Pak. Iya Pak. Untuk Bapak. Yang kedua Pak, sebagai ormas ya, baik MADN maupun Kesultanan yang ada, kami merasa berbahagia untuk pertama kali Pak bisa bertemu dengan dalam negeri Pak. Apalagi ada perusahaan baru di Pak kita tahun lalu, dan sesungguhnya kita sudah lama ingin silaturahmi, tetapi karena situasi masih levelnya tinggi Pak, jadi kami mengatur waktu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena COVID ini sudah mulai melandai dan kita sudah bisa hilang di bumi dan di Indonesia. Itu yang kedua. Dan selanjutnya Pak Menteri yang kami hormati dan Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kami datang sebagai ormas maupun dari Kesultanan mewakili Pak, mewakili masyarakat Kalimantan yang sesungguhnya sudah lama ingin menyampaikan baik itu katakanlah usulan atau menyampaikan saran serta mohon pengarahan Bapak karena bagaimana kita sebagai ormas di daerah untuk bersama-sama berjalan-jalan membangun bangsa ini untuk lebih maju sejahtera, secara khusus dengan ditentukannya Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kepilu dan Kutai Keberagaman menjadi ibu kota negara Nusantara. Tentu kami sangat mohon arahan dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Mendagri, apalagi Bapak sebagai pembina ormas dan pembina daerah. Ini kami mohon sekali sebagai masyarakat ingin bergandeng dalam rangka membangun bangsa dan khususnya IKN ke depan. Adapun usulan atau aspirasi itu memang sudah dikemas dan kami hanya mewakili, dan itu memang sudah disusun. Untuk itu pada kesempatan ini sudah ditunjuk dan sudah dipercaya kepada Bapak Dr. Alwi Gofong yang akan menyampaikan, karena beliau ini Pak Ketua Dewan Pakar Pak. Jadi beliau yang akan menyampaikan. Kami persilakan Pak. Memang harus dibangun pada generasi pertama ini rumah adat Dayak di Kuatnya. Nanti saya ingatkan. Jadi selain istana, mungkin ada satu vokal point di KIPP itu cuma bentuknya bapaknya itu ada kain. Saya jelas setuju. Yang kedua, potensi sebagai manusia di otorita IKN itu memang antara lain sedang dikembangkan, misalnya para pakar ahli dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan khusus lagi daerah yang ikut di dalam organisasi kepemerintahan otorita IKN. Itu memang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, baik di satu punya maupun di eselon 2. Jadi itu sudah dipertimbangkan dan mudah-mudahan nanti saya akan minta juga saran dari pengampu. Jadi itu yang kedua, saya sudah kemudian mengenai nilai-nilai lokal dan kembang saya kira itu sudah satu keharusan untuk menyatu gitu
ya mempertimbangkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu. Saya kira itu mesti dihormati. Saya kira tidak ada masalah. Yang ketiga, kemudian menyambut baik untuk turut serta partisipasi dari seluruh masyarakat Dayak di seluruh Indonesia untuk membangun IKN. Sudah banyak peluang dan kesempatan untuk di sana. Jadi saya paham itu jangan sampai kemudian kayak orang yang masyarakat yang terpinggirkan di tempatnya dia. Saya kira itu nggak pas. Itu juga sudah kita masukkan di dalam master plan. Itu aneh termuat dalam master plan. Yang terakhir, yang pertama tadi soal apresiasi, kami juga ucapkan terima kasih, Pak. Tentu itu atas dukungan juga dari seluruh masyarakat Dayak seluruh Indonesia sehingga kita bisa mewujudkan Bapak Teras Malang itu ikut terus pembahasan undang-undang otorita, dan kita bersyukur kita sudah bisa menyelesaikan itu meskipun sekarang kita sedang menghadapi berhadapan dengan para DC ya, di Mahkamah Konstitusi ya, dan sekarang sedang berlangsung, sudah ada persidangan pertama kemarin. Nah, tinggal pada waktunya kita mesti memberikan penguatan supaya undang-undang ini tetap bisa dipertahankan. Saya kira juga saya mohon dukungan dari masyarakat Dayak seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada kita, kepada pemerintah dalam menghadapi GC di Biakam. Nah, bisa saja tiba-tiba masuk menjadi apa istilahnya itu, ikut bisa saksi ahli, bisa juga masuk kemudian menjadi orang yang merasa terganggu. Apa istilahnya saya lupa itu. Ada di pengadilan itu, ada istilah pengadilan. Istilah peradilan, tiba-tiba kita juga merasa ikut yang merasakan kalau itu undang-undang itu tidak ada, maka tidak menimbulkan manfaat. Atau sebaliknya, kita juga setuju undang-undang itu tidak ada dan nggak ada manfaatnya buat kita. Nah, itu saya kira perlu ada intervensi pihak ketiga. Jadi masyarakat Dayak ada intervensi pihak ketiga untuk ini. Ada lagi yang intervensi para petarnya aja, gitu. Intervensinya para intervensi itu penting sekali sehingga bisa menjadi lebih baik. Ya, dan memang ya saya bisa penjelasan Pak Alu juga lebih paham sebenarnya luas dari 256.000 hektar itu sekitar 65% menjadi hutan abadi. Menjadi hutan abadi, 10%-nya itu untuk taman. Jadi hijau untuk taman. Dari 25% yang tersisa itu kira-kira sekitar 8-10% itu untuk infrastruktur, ya, untuk jalan, jembatan, dan terus kira-kira sekitar 5% itu untuk air, untuk kita bikin lake, ya, di wilayah yang 25% itu lake port, sisanya baru gedung, baru built up area. Ini seluruhnya built up area 25%, tetapi kalau kita lihat dari ini sedikit sekali. Nah, kita menghadirkan kota yang asli gitu. Yang kedua adalah memang ibu kota negara tidak berdiri sendiri. Ibu kota negara itu kita kembangkan sebagai regional planning. Dalam bentuk regional planning yang kemudian kalau IKN itu seperti menjadi syarafnya, kemudian ototnya itu di Samarinda, jantungnya itu di balik
Nah, tapi secara keseluruhan dia memang harus terintegrasi dengan seluruh Kalimantan. Jadi misalnya di Kalimantan Tengah nanti kan sudah ada food estate. Nanti kita akan mungkin ada jalan yang melintir lewat lingkar Kalimantan Selatan itu terus sampai ke IKN agar tidak merusak hutan. Kita lagi mikir yang ke utaranya, di Kaltara. Kemudian di Kaltara kita juga bangun industri green industry pertama di Indonesia yang paling luas, ya, dan dengan memanfaatkan Kayang, Sungai Kayang, itu energinya bisa sampai dengan 100 giga. Nah, itu besar sekali untuk seluruh Kalimantan. Kita juga sudah membangun di Kalimantan Barat. Kemarin kita sudah selesaikan pelabuhan Cikijing ya. Kemudian sebentar lagi jembatan Kapuas juga. Itu pasti akan membuka Kalimantan Barat luar biasa. Kalimantan Tengah juga sekarang sudah masuk untuk kawasan ekonomi khusus yang selatan. Kemudian merevitalisasi wilayah-wilayah bekas penambangan di Kalimantan Selatan. Demikian juga di Kalimantan Timur. Jadi saya kira memperbaiki dan juga memperbaiki tahunan hutan Soeharto itu yang rusak. Jadi kehadiran IKN justru untuk replanting. Ini kami tahu persis. Kita sudah lihat kemarin yang bisa menghasilkan sekitar 15 juta per tahun bibit yang kita tanam kembali. Jadi menghutangkan kembali Kalimantan Timur, termasuk menutup lubang-lubang yang bekas tambang batubara. Air juga kita ambil di air permukaan dan ke depan kita juga akan ambil air laut. Kemarin saya sedang jet ski di Indonesia, karena Indonesia juara dunia di jet ski. Juara dunia memegang medali di Asian Games.